ceritain tuh. Jadi waktu saya pertama infus, saya pikir tifus kan, jadi saya ambil darah segala macam, masih belum tahu kan, tapi ternyata dokter jaganya bilang sama Fitri ya, bilang ini sepertinya mau arah ke si nakal itu, ya kan. Nah terus saya di ronsen juga kebetulan apa namanya ada salah juga di situ, makanya besoknya saya swab, disitulah saya ketahuan langsung malam-malam, kita jam 12 malam ke jam berapa ke rumah sakit. Terus tahu-tahu saya kan tidur begitu bangun, saya lihat saya punya asisten lagi pakai baju, saya bilang, loh kok nggak pakai baju, mau kemana? Enggak, mau ngerapihin aja, begitu. Nggak tahu lama-lama dia bilang, Umi harus ke rumah sakit, harus dirawat, itu. Tria nggak berani bilang kalau dia khawatir saya begitu dikasih tahu, begitu kan. Jadi kata Tria, akhirnya Umi nggak kenapa-napa, aku yang jatuh pingsan. Ya karena dia udah gemeteran. Lumayan ya, dari tanggal 17 proses itu dari tanggal 17 sampai dapat berita bahwa positifnya itu di tanggal 19. Jadi dari tanggal itu hari-hari tuh saya udah nggak bisa tidur, udah gelisah, udah segala macam, udah yang mikirin Umi, yang mikirin kita semua, yang mikirin keluarga semua, mikirin diri saya, suami saya, anak-anak semua gitu kan ya. Begitu denger Umi positif, ya udah lemes sama Allah. Saya mohon kekuatan, saya balikan semuanya sama Allah. Saya tetap, apapun saya tetap bersyukur, karena memang saya tahu bahwa enak nggak enak, apapun yang Allah kasih, kita tetap harus selalu memuji Allah. Jadi saya terus mikirnya, alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya cuman kayak gitu, terus saya zikir terus sama Allah. Alhamdulillah habis saya sholat, tiba-tiba saya kuat lagi. Gitu. Ini apa? Mulai tidak bisa mencium, itu gejalanya. Tapi ada lagi orang yang buang-buang air katanya. Kalau aku baunya kayu putih, aku nggak bisa cium. Parfum nggak bisa cium. Semua nggak ada yang bisa saya cium. Terus makanan juga rasanya itu hambar, nggak ada. Terus perut kayak kembung. Sedangkan kita butuh air, harus minum banyak supaya imun kita naik. Ini tahu nggak saya sampai di lab itu nggak punya gizi sama sekali, 0. Bayangin. Kalau dimakan sama dia kali ya, makanan kayak udah sih turun. Nah begitu pulang nih sekarang, dia bilang jangan pakai diet ya, imunitas ini jangan pakai jadi turun. Jadi saya mau tidak mau harus minum cucu, minum madu 20 hari kan. 20 hari. Isolasi di rumah lagi 2 minggu lagi. Itu malah lebih sampai sekarang isolasi, memang nggak pernah ketemu siapa-siapa. Tidak izinkan untuk teman nggak bisa ditemuin dulu. Itu kalau Umi waktu itu kan ada demam dan mual. Tetapi yang mendasar yang semuanya rasakan sama adalah kehilangan penciuman dan rasa. Umi waktu itu alhamdulillah bersyukur kepada Allah, karena sampai dengan saya masuk di rumah sakit, sampai dengan keluar lagi, dan sampai dengan sekarang Umi tidak mengalami sesak nafas. Walaupun udah ada flek di parunya, tapi setelah kita scanning kan memang hasilnya adalah masih tipis. Umi juga sebenarnya kan nggak sesak ya, tapi untungnya kita cepat ngambil keputusan bawa ke rumah sakit dan sebagainya. Ternyata memang bukan sesak tapi ada pengentalan darah gitu kan. Untuk orang tua kan ini jadi catatan juga gitu ya, bahwa nggak bisa kita cuma ngelihat dia nggak sesak, kita nggak tahu yang diserang di mana gitu. Untuk orang yang punya penyakit bawaan yang udah Mas aja. Jadi waktu dibilangin harus opname, kenapa Umi di opname? Ya Umi sakit. Gitu. Ya udah, jadi udah kita bismillahi tawakal doa Allah. Nggak ada kepikiran gitu, udah pokoknya doa aja. Barangkali berangan-angan kalau saya ini enggak, aku enggak. Itu nggak apa, alhamdulillah. Makanya jadi ini juga menjalani seperti itu. Artinya setelah kita bawa Umi ke rumah sakit, tentunya Umi harus kita titipkan kepada tim dokter yang merawat, juga perawat-perawat di sana. Kita kemudian berkomunikasi dengan video call
terus WA, pastinya dia juga kaget, pikir ada di dalam ruangan VIP. Sebagaimana Umi nggak pernah masuk rumah sakit loh. Umi baru pertama kali masuk rumah sakit seumur hidupnya. Jadi yang namanya dirawat di rumah sakit itu baru tumben. Terus biasanya kan saya gitu ya, dia suka nungguin saya di rumah sakit, dia pikir VIP ya nyaman lah gitu kan, tapi dia bingung loh, kok VIP-nya nggak ada apa-apa, cuma ada tempat tidur doang sama meja di sebelahnya gitu kan, sama lemari kecil. Terus dia ngeluh, kok VIP-nya kayak begini sih, pria lain kayak biasanya gitu kan. Aku bilang itu kan VIP buat orang COVID ini, jadi nggak perlu ada sofa, nggak perlu ada apa-apa, karena nggak ada yang juga bisa tunggu. Kemudian juga semakin banyak barang di situ juga mungkin harus dibersihinnya, di sterilnya jadi mungkin lebih banyak. Oh iya kata dia. 10 hari lewat dari seminggu udah mulai, ini kapan pulang ya? Udah mulai begitu. Kayaknya udah bisa deh kalau di rumah aja, udah mulai begitu. Tapi aku bilang, enggak lah Mi, nanti dulu. Aku bilang, karena ada pengentalan darah berarti mesti balikin dulu darahnya supaya normal. Karena pengentalan darah itu nanti akibatnya nggak baik, bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa ini, bisa itu, naudzubillah dzalik ya kan. Dan kalau ngasih obat menurut dokter, kalau diberikan obat untuk pengencer darah itu juga harus ada faktor dokter. Jadi sebaiknya memang ini di rumah sakit sampai dokter izinkan untuk. Nah itu si kecil nakal itu luar biasa. Aduh menakutkan banget. Antara ya semua umur di tangan Allah ya, tapi sangat menakutkan dan antara hidup dan mati. Pasti siapapun, setua apapun gitu kan, pasti kita nggak kepengen kehilangan orang tua ya, karena orang tua luar biasa pasti artinya dalam kehidupan kita. Terlebih saya merasa sebagai anak masih banyak kurangnya gitu kan, seperti itu. Jadi ya belum siap lah, walaupun kita tahu semua bukan haknya kita, bukan semuanya punyanya Allah gitu. Jadi yang saya takutin ya memang sampai Umi harus nyesel, kita harus melihat hal-hal yang nggak enak gitu kan. Terlebih lagi ya mungkin semua orang dari COVID itu yang ditakutin kan kayak naudzubillah dzalik, kalau sampai meninggal kita tahu bahwa kuburannya juga tempatnya beda, kemudian cara mandiinnya gitu kan. Saya nggak pernah kemana-mana, ada selalu di rumah. Cuma saya sempat karena pas promosi Bosan Mengalah itu saya pergi ke Ampat Radio tanggal 6 sama sebelumnya. Nah itu saya nggak tahu, saya nggak mau suzon karena saya juga nggak mau jadi fitnah nanti kesian di mana gitu, saya nggak tahu. Nah, setiap saya lihat orang kena yang biasa udah dari jauh, ternyata dia udah mau tinggalin dunia ini, nggak bisa ketemu. Aduh saya itu sampai ya Allah ya Rabb, saya takut banget dan saya selalu doakan mereka untuk ya Allah mudah-mudahan jangan ada apa-apa gitu. Alhamdulillah subhanallah dengan izin Allah dalam lindungan Allah, dan saya tahu ini kekuatan doa orang-orang yang cinta sayang sama aku. Justru aku nih kenapa aku mau jadi bintang tamu di sini, karena aku ngerasa aku udah kangen banget gitu loh. Kangen, kepengen tampil, terus penggemar juga udah semua nungguin gitu kan. Jadi bismillah tawakkaltu 'alallah ya kan. Jadi aku coba insyaallah, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap jaga jarak sebagaimana protokol dari pemerintah, ya itu tetap kita jalani. Jadi kalau ada sebagian orang bilang bahwa si dia itu tidak ada, aduh jangan banget. Menghibau anak-anak muda yang ada di jalan kan suka kumpul tanpa masker, mereka nongkrong itu aduh bahaya banget gitu. Dan saya udah ngerasain bagaimana saya kena itu, naudzubillah ya Allah ya Rabb, jangan sampai. Juga waktu itu Vena, jadi udah Venaku kecil, dia masuk ke dalam. Ya, tidak semua ini si makhluk kecil ini memang nggak pilih orang, ya kan? Tinggal bagaimana aja deh. Makanya kadang-kadang yang bandel mungkin nggak kena, ya kan, kita nggak tahu kan, yang sering kena matahari apa segala macam. Pokoknya udahlah, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya dengan ada ini hikmahnya semua bagus. Kita nih jadi keluarga luar biasa, selalu sama-sama, bareng-bareng.
Oh jemur, ini makanya lihat hitam, kaki hitam. Ya alhamdulillah semua udah bisa kita lalui insya Allah dengan baik dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih sehat lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.